Bab 1001 Samsara Dead Eyes. Arai di rak buku kanan menghilang, dan Zhao Feng berjalan lurus ke sana. Meskipun hati Jilan berpacu saat melihat Arai menghilang, dia tidak berani menyentuhnya tanpa izin suci Lord Star Demon. Zhao Feng mengambil buku acak. Analisis teknik Fire Eye Bloodline. Zhao Feng berhenti sejenak. Sebagian besar isi di rak buku di sisi kiri didasarkan pada Dao of Illusions, yang sangat membantu murid-murid keluarga Ji, yang memiliki mata bintang ungu tipe ilusion. Di rak kanan adalah teknik garis mata dari setiap jenis, termasuk beberapa yang sangat langka dan tidak jelas. Zhao Feng membalik-balik buku-buku dan mencoba mencari apa yang dia minati. Menemukannya, Mata Kematian Samsara. Tidak ada banyak buku di sini, dan Zhao Feng segera menemukan apa yang diinginkannya. Mata Samsara berisi hukum surga dan samsara bumi. Itu dapat mengumpulkan jiwa yang hancur dari seseorang yang mati di dunia dan memberi mereka kehidupan baru melalui samsara maut. Petik 2. Zhao Feng membaca buku ini dengan sangat hati-hati. Mata samsara terkait dengan hukum dasar langit dan bumi. Samsara of Death tidak bisa ditiru tanpa mata. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang dapat memahami teori di balik mata samsara, hampir tidak mungkin bagi mata lain untuk menggunakannya. Untuk menghidupkan kembali seseorang harus terlebih dahulu meninggalkan tanda samsara pada mereka. Zhao Feng mengerti, hanya jiwa-jiwa mereka yang memiliki tanda samsara di atas mereka yang dapat menarik jiwa mereka keluar dari samsara surga dan bumi. Kekuatan samsara ada di mana-mana dan dapat bergerak di luar angkasa, sehingga proses ini dapat diselesaikan bahkan jika mereka terpisah beberapa ratus juta mil. Inilah sebabnya mengapa Kaisar Maut masih bisa dihidupkan kembali meskipun dia meninggal begitu jauh dari zona benua. Tidak semua orang bisa dihidupkan kembali melalui mata samsara. Ekspresi Zhao Feng sedikit redup saat dia terus membaca. Jiwa-jiwa yang dihidupkan kembali melalui samsara maut tidak dapat mengambil alih tubuh yang hidup dan hanya bisa ada di tubuh samsara abadi yang dibuat oleh mata samsara. Karena tubuh abadi samsara juga diciptakan melalui samsara maut, mereka tidak bisa mati. Petik 2. Zhao Feng tertegun saat dia mulai mengerti. Langit dan bumi memiliki samsara, dan mata samsara memiliki akses ke hukum-hukum samsara. Ini pada dasarnya berarti bahwa mata samsara memiliki dunia masing-masing yang terkandung di dalamnya. Segala sesuatu yang terkandung dalam samsara of Death tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini. Pemilik mata samsara pada dasarnya adalah Dewa Samsara. Mata Dewa saya tampaknya memiliki dunianya sendiri. Zhao Feng berpikir tentang alam mimpi kuno, tetapi dia tidak memiliki kendali atas itu. Mungkin ketika mata dewanya benar-benar terbangun, dia akan bisa menguasai dunia itu. Mata kematian tampaknya memiliki dimensi kematian juga, tetapi ia tidak begitu yakin tentang kemampuannya. Ini berarti bahwa 8 mata dewa besar dan keturunan mereka semua memiliki dunia masing-masing. Zhao Feng menganalisis setelah membaca tentang mata samsara. Dia sekarang memiliki pemahaman lebih lanjut tentang 8 mata dewa besar. Zhao Feng selesai membacanya setelah beberapa saat. Mata kematian samsara memperkenalkan samsara kematian, tetapi hanya disebutkan satu poin mengenai samsara kehidupan. Samsara kehidupan dapat membangkitkan seseorang dalam waktu tertentu setelah kematian mereka. Zhao Feng tertegun. Seperti yang diharapkan, mata samsara memiliki kemampuan untuk membawa orang kembali dari kematian. Namun, ini tidak memberi mereka kehidupan baru, itu hanya membiarkan mereka terus hidup di negara yang berbeda. Gaya ini tampaknya sangat mirip dengan bagaimana Liu Qinxin memperoleh kehidupan baru, gumam Zhao Feng dengan nada lembut. Semua dalam semua, Zhao Feng akhirnya mengerti jumlah tertentu tentang kemampuan mata samsara. Kecuali itu benar-benar diperlukan, Zhao Feng tidak ingin menjadi musuh dengan pemilik mata samsara. Setelah membaca Samsara Dead Eyes, Zhao Feng menghabiskan sisa waktunya di buku-buku lain. Kelangkaan buku manapun di sini berada pada tingkat yang sama dengan mata kematian samsara. Zhao Feng segera melihat buku di tangannya, jiwa memulihkan teknik ilahi. Zhao Feng sudah benar-benar tertarik dengan nama penulis sebelum dia bahkan membaca isinya. Sebenarnya penulis yang sama yang menulis teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik pemisahan jiwa. Zhao Feng akhirnya mengerti apa yang dimaksud Secret Lord Star Demon, dan dia berharap buku ini juga tidak lengkap. Zhao Feng kemudian mulai membacanya. Sangat deskriptif, seru Zhao Feng. Teknik ilahi pemulihan jiwa ini bukan hanya teknik kultivasi, itu juga mengandung banyak teori dan catatan. Teknik ini bisa memadatkan jiwa,
tetapi yang paling penting, itu bisa meningkatkan kecepatan pemulihan jiwa. Jiwa seperti tubuh, mereka berdua memiliki kecepatan pemulihan tertentu ketika mereka rusak. Namun, jiwa pulih dengan sangat lambat, oleh karena itu, kebanyakan orang akan membawa obat yang dapat menyembuhkan jiwa bersama mereka. Teknik pemulihan jiwa ilahi ini tidak terlalu berguna. Zhao Feng memberi peringkat, bahkan jika dia mengembangkan teknik pemulihan jiwa ilahi secara maksimal, kecepatan pemulihannya lebih rendah daripada banyak obat penyembuhan jiwa. Selain itu, teknik pemulihan jiwa ilahi memiliki persyaratan yang sangat ketat, dan bahkan mereka yang berspesialisasi dalam jiwa mungkin tidak dapat mencapai persyaratan ini. Namun, baris terakhir dalam teknik ini menarik perhatian Zhao Feng. Jika seseorang mengolah teknik pemulihan jiwa ilahi, itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dengan teknik pemisah jiwa. Zhao Feng benar-benar menyukai teknik pemisah jiwa, tapi itu teknik yang agak berisiko untuk dipelajari. Zhao Feng juga menyadari bahwa teknik 10.000 ilahi pikiran meningkatkan efek teknik pemulihan ilahi jiwa. Dari kelihatannya, teknik pemisah jiwa bukanlah yang langsung setelah teknik 10.000 Divine, pemulihan jiwa Divine teknik di antara mereka. Zhao Feng segera menghafal isi teknik pemulihan jiwa ilahi. Untungnya, tingkat keterampilan ini tidak terlalu tinggi, sehingga Zhao Feng akan dapat mempelajarinya sepenuhnya dengan tingkat penguasaannya dalam jiwa. Mungkin penulis memikirkan teknik pemisahan jiwa terlebih dahulu tetapi menyadari bahwa orang normal tidak bisa mengolahnya, jadi mereka memutuskan untuk membuat teknik 10.000 Divine dan teknik pemulihan ilahi Divine. Zhao Feng akhirnya mengerti betapa berharganya teknik pemisahan jiwa sekarang. Tidak heran mesin di kota legasi surga mengatakan bahwa teknik pemisahan jiwa yang lengkap setidaknya merupakan teknik tingkat surgawi puncak. Seseorang harus memupuk dua keterampilan dasar sebelum teknik pemisahan jiwa, dan persyaratan untuk keduanya sangat tinggi. Sebagai contoh, Duan Muking telah menumbuhkan 10.000 pikiran ilahi selama beberapa ribu tahun dan masih belum mencapai tingkat yang sangat tinggi. Untungnya, Zhao Feng akan menyelesaikan teknik 10.000 ilahi pikiran, dan dia yakin bahwa dia bisa menyelesaikan budidaya teknik pemulihan jiwa ilahi segera. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat teknik membelah jiwa dalam cahaya yang lebih positif. Tidak heran Secret Lord Star Demon sangat tertarik dengan teknik pemisahan jiwa. Dia mungkin sudah memahami teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi sampai batas tertentu, dan dia sudah memiliki teknik pemulihan ilahi jiwa. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu. Tetapi bertanya-tanya apakah Secret Lord Star Demon akan menumbuhkan teknik pemisahan jiwa atau tidak. Sama seperti Zhao Feng selesai menghafal isi teknik pemulihan jiwa ilahi, suara suci Dewa Bintang Setan terdengar. Dari tampilannya, teman kecil telah mendapatkan banyak hari ini. Kamu bisa kembali besok. Petik 2. Jilan melirik rak buku dengan keinginan yang ekstrim. Zhao Feng meletakkan buku itu di tangannya dan berbicara dengan rendah hati. Saya mendengar bahwa menara bintang ungu keluarga Ji sangat terkenal dan secara drastis dapat membantu teknik ilusi seseorang dan penyempurnaan jiwa. Hehe, baiklah kalau begitu, aku akan memberimu token bintang ungu. Token ungu dengan heksagram tertulis di atasnya melayang di depan Zhao Feng. Purple Star Token. Jilan terkejut. Seseorang harus tahu bahwa anggota keluarga Ji harus menghabiskan sejumlah besar poin kontribusi keluarga untuk dapat memasuki menara bintang ungu, dan waktu mereka juga terbatas. Purple Star Token biasanya dihargai ketika anggota keluarga memberikan kontribusi yang sangat besar, atau itu diberikan sebagai hadiah teratas untuk kompetisi dalam keluarga. Meskipun token bintang ungu hanya mengizinkan pengguna untuk memasuki menara bintang ungu satu kali, tidak ada batas waktu. Terima kasih, senior. Zhao Feng membungkuk sedikit ketika dia mengambil token, lalu meninggalkan aula pribadi Secret Lord Star Demon dengan Jilan. Zhao Feng mulai mengolah teknik pemulihan jiwa ilahi bersama teknik 10.000 pemikiran ilahi di malam hari. Itu dapat meningkatkan kecepatan pemulihan jiwa. Pada dasarnya, ini seperti teknik penguatan tubuh bagi jiwa. Petik 2. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia hanya perlu beberapa bulan lagi untuk mencapai puncak teknik 10.000 pemikiran ilahi. Karena ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mengolah teknik pemulihan jiwa ilahi, kemajuannya sangat cepat, dia mencapai level ketiga hanya dalam satu malam. Setelah mengolah teknik pemulihan jiwa ilahi, Zhao Feng menemukan bahwa tubuh jiwa petirnya sekarang memiliki kelincahan yang tak terlukiskan. Jilan tiba seperti biasa keesokan paginya. Zhao Feng, biarkan aku membawamu ke menara bintang ungu. Secara teknis,
Dia terus datang untuk membimbing Zhao Feng karena perintah suci Lord Star Demon, tetapi Jilan tidak keberatan. Karena Zhao Feng, dia telah diizinkan untuk memasuki aula pribadi Secret Lord Star Demon dan membaca di sana selama 2 hari. Sayangnya, dia hanya menghafal kurang dari 10 buku. Ayo pergi. Zhao Feng berjalan keluar dari kamarnya. Menara Bintang Ungu adalah area yang paling terkenal untuk budidaya di keluarga Ji. Justru karena Menara Bintang Ungu sehingga para anggota keluarga Ji begitu luar biasa dan memiliki fondasi yang kuat dalam hal jiwa dan dao ilusi. Beberapa kekuatan di dunia luar akan menghabiskan sejumlah besar sumber daya untuk membeli hak memasuki Menara Bintang Ungu. Ini juga mengapa beberapa keluarga masih bisa dimasukkan dalam 8 keluarga besar meskipun mereka tidak sekuat dulu. 8 keluarga besar semuanya memiliki keterampilan dan bidang khusus mereka sendiri, dan mereka membentuk ikatan yang baik dengan pasukan lain. Menara Bintang Ungu berada di pusat keluarga Ji, dan memiliki lebih banyak anggota di sana. Berita kedatangan Zhao Feng juga menyebar kemarin. Lihat, ini Zhao Feng. Jilan belum benar-benar jatuh cinta pada Zhao Feng, kan? Mustahil. Dari sudut pandang saya, Jilian pasti akan menyusahkan Zhao Feng. Petik 2. Murid-murid berdiskusi satu sama lain. Indera para ahli yang berspesialisasi dalam Dao of the Soul jelas sangat kuat, dan wajah Jilan menjadi sedikit merah ketika dia mendengar semua ini. Jilan tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa Zhao Feng memang jauh lebih baik daripada Jilian. Elder, kami ingin memasuki Menara Bintang Ungu, kata Jilan kepada para penatua yang bertanggung jawab atas Menara Bintang Ungu. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengeluarkan token Bintang Ungu. Purple Star Token. Seorang penatua menatap Zhao Feng dengan terkejut. Hanya beberapa anggota eselon atas yang berhak memberikan token Bintang Ungu. Kalian berdua bisa masuk sekarang. Mereka berjalan ke Menara Bintang Ungu, tetapi Jilan perlu membayar poin kontribusi. Pandangan mereka menjadi buram setelah memasuki Menara Bintang Ungu. Hanya ada kabut ungu tebal di depan mereka, dan di lantai pertama, akan ada futon di tanah dengan seorang murid duduk di atasnya. Hampir semua futon di lantai pertama diambil oleh murid-murid keluarga Ji yang berada di alam roh sejati. Bab 1002 Dunia Hilang Ilusi Terlarang. Dekat dengan tempat Zhao Feng tinggal, Jilian, bocah itu telah pergi ke Menara Bintang Ungu. Salah satu kroni Jilian berlari kepadanya. Alis Jilian berkerut. Dari kelihatannya, Bintang Suci Iblis Suci menempatkan banyak kepentingan pada Zhao Feng. Dia bahkan memberinya hak untuk menggunakan Menara Bintang Ungu. Kami hanya akan menunggunya di luar Purple Star Tower, seorang pria parubaya berpakaian hitam di sebelah Jilian berkata ketika matanya berbinar. Juga, Jilan tampaknya pergi dengan Zhao Feng, kata kroni itu dengan suara kecil. Alis Jilian langsung terkunci bersama saat kemarahan membakar hatinya. Ayo pergi. Jilian mengecam dengan tangannya dan meraung dengan nada rendah. Dia belum pernah merasakan penghinaan seperti itu di keluarga Ji sebelumnya. Dia jelas tidak akan melepaskan Zhao Feng dengan mudah. Kakek buyut Jilian tidak akan mengambil tindakan terhadap seorang junior atas masalah sekecil itu. Selanjutnya, Zhao Feng adalah tamu suci Bintang Suci Iblis. Namun, kakek buyut Jilian memiliki murid keduanya, Ji Chengming, mengikuti Jilian. Ketenaran Ji Chengming hanya di bawah Ji Dengtian, yang adalah seorang ahli dewa kuasi suci. Jilian tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mengajar Zhao Feng pelajaran kali ini. Ji Chengming, jangan melukainya terlalu berat. Jilian mengungkapkan senyum jahat. Terakhir kali, Zhao Feng membuatnya kehilangan muka di depan Jilan. Kali ini, dia akan membuat Zhao Feng berakhir dalam keadaan yang lebih buruk, atau kalau tidak bagaimana Jilan meninggalkan Zhao Feng. Di dalam Purple Star Tower, Zhao Feng dan Jilan perlahan berjalan maju bersama. Lantai pertama Menara Bintang Ungu penuh dengan murid True Spirit Realm. Zhao Feng menemukan bahwa ada arai yang sangat mendalam di sekitar setiap kasur dengan pemeriksaan mata kirinya. Setiap tempat di Menara Bintang Ungu memiliki dimensi spasial yang memotongnya dari dunia luar, Jilan menjelaskan kepada Zhao Feng, dan yang terakhir mengangguk. Jika tidak ada dimensi spasial di sini, maka tidak akan ada gunanya mengolah di sini daripada di tempat lain. Di lantai 2 Menara Bintang Ungu, masih ada banyak orang di sini, dan mereka terutama adalah murid keluarga Ji di Small Core Realm. Zhao Feng dan Jilan segera tiba di lantai 7. Kabut ungu di depan mereka seperti air saat memenuhi seluruh dimensi. Ada total 10 futon di lantai 7, dan 6 dari mereka sudah diambil.
Zhao Feng sangat akrab dengan salah satu dari mereka, Ji Dengtian. Lantai ketujuh menara Purple Star paling cocok untuk Void God Realm Emperors, kata Jilan, lalu tiba di futon. Meskipun kekuatannya sudah melampaui kaisar normal, lantai 8 adalah untuk Mystic Light Realm Secret Lord. Kecuali jiwa Jilan mencapai tingkat Dewa Suci, dia tidak akan bisa bertahan bahkan satu napas di lantai 8. Setiap orang yang memasuki menara bintang ungu tahu prinsip ini. Kabut ungu tebal di udara memiliki efek menyebabkan ilusi dan halusinasi, dan efek di setiap lantai lebih kuat dari yang terakhir. Lantai 8 adalah suatu tempat yang bisa membuat para ahli bahkan Dewa Suci jatuh ke ilusi. Kaisar yang sangat kecil jelas tidak akan berani naik. Zhao Feng tidak berbicara, dia hanya menemukan futon. Dia ingin mencobanya dulu di sini. Seketika Zhao Feng duduk di atas futon, pemandangan di sekitarnya benar-benar berubah. Kabut ungu tak terbatas bergerak dan mulai melengkung. Dia tidak bisa melihat orang lain. Kabut ungu ini tampaknya menjadi kekuatan jiwaku sendiri dan dikendalikan oleh jiwa niatku. Zhao Feng langsung merasakan apa yang unik tentang menara bintang ungu. Hu gelombang-gelombang, hu gelombang-gelombang. Niat jiwa Zhao Feng segera mulai mengendalikan kabut di dekatnya, dan sebuah istana labirin ungu dipenuhi. Dengan kilat dan angin segera terbentuk di sekitar Zhao Feng. Ini adalah tempat yang sempurna bagi para ahli Dao of Illusion untuk menciptakan kembali domain mereka dan dunia kecil mereka. Zhao Feng memuji, tempat ini dapat mewujudkan kekuatan jiwa seseorang, yang sangat bermanfaat bagi mereka yang mencoba untuk membentuk domain atau menemukan kekurangan dalam domain mereka. Pada saat yang sama, dia bisa merasakan bahwa kabut di dalam futon memiliki efek kuat pada jiwa. Meskipun kabut ini menciptakan ilusi dan menekan energi mentalnya, itu memang berguna untuk memurnikan jiwa. Zhao Feng pertama-tama meningkatkan domain ilusi karena, jika memungkinkan, Zhao Feng berencana mengubah domain ilusi menjadi dunia kecil lainnya. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai mengolah teknik 10.000 ilahi pikiran dan teknik pemulihan jiwa ilahi. Karena Zhao Feng akan menyelesaikan teknik 10.000 ilahi pikiran, kecepatan kultivasinya dalam teknik pemulihan jiwa ilahi sangat cepat. Dia akan dapat menguji teknik pemisahan jiwa segera. Mengapa Zhao Feng ingin menguji teknik jiwa berbahaya yang hanya memiliki satu tingkat? Ada 3 alasan. Yang pertama adalah bahwa mesin Rachel Legasi Surga telah memberikan teknik pemisahan jiwa peringkat yang sangat tinggi, dan karena mata spiritual Dewa Zhao Feng menghususkan diri dalam analisis, ia akan dapat menguraikannya tidak peduli betapa sulitnya itu. Dia sempurna untuk itu. Kedua, manfaat yang dia terima dari teknik 10.000 pikiran ilahi saja tidak bisa diragukan. Lalu seberapa kuatkah teknik pemisah jiwa jika teknik 10.000 pikiran ilahi hanyalah teknik dasar untuk mempersiapkannya? Ketiga, gaya budidaya teknik meludah jiwa benar-benar menarik Zhao Feng, dan masalah mata Dewa Zhao Feng yang memukul mundur mata kematian bisa diselesaikan. Ini berarti bahwa, jika Zhao Feng mengolah teknik pemisah jiwa dan berhasil, dia bisa memasukkan Eye of Death ke dalam tubuh jiwa yang terpisah. Zhao Feng tidak percaya bahwa jiwa baru juga akan mengandung mata spiritual Tuhan. Dia percaya bahwa mata spiritual Tuhannya sama dengan 8 mata Dewa Agung lainnya, itu adalah satu-satunya yang ada di dunia. Waktu berlalu dengan lambat, dan siang tiba. Jilan meninggalkan futonnya dan melihat Zhao Feng masih berkultivasi dengan mata terpejam. Jiwa Zhao Feng mungkin telah mencapai tingkat Dewa Suci. Tidak ada masalah dengan dia berkultivasi di sini selama beberapa hari. Jilan menghela nafas. Dia mengambil beberapa ramuan yang membersihkan jiwa dan memakannya sebelum kembali ke futonnya. Jilan tidak menyadari bahwa kecepatan kultivasi Zhao Feng jauh lebih cepat dari sebelumnya. Pada hari kedua, Jilan pergi ke lantai 6 dan beristirahat sebentar sebelum kembali ke lantai 7. Zhao Feng dalam kondisi yang sama seperti sebelumnya dan tidak bergerak sama sekali. Domain labirin ilusi saya hampir sempurna. Zhao Feng sangat puas. Semakin kuat domain seseorang, dunia kecil akan lebih nyaman dan kuat. Pada saat yang sama, setelah berkultivasi di sini selama 2 hari, jiwa tingkat suci Zhao Feng telah menjadi lebih murni dan lebih halus. Selain itu, beberapa teknik ilusi yang dipikirkan Zhao Feng mulai terbentuk. Dia menggabungkan Eye of Illusion dan Purple Star Chaos bersama untuk membentuk Forbidden Illusion Lost World. Dunia hilang ilusi terlarang akan menarik musuh ke dunia ilusi yang diciptakan Zhao Feng, kemudian memotong semua indera mereka sehingga musuh akan merasa bahwa segala sesuatu di sekitar mereka adalah nyata. Pada titik ini,
jika dia menggunakan Forbidden Illusion Lost World melawan Jillian, dia bisa menjebak Jillian di dunia ilusi selama beberapa lusin tahun hanya dengan satu pandangan. Jillian akhirnya tidak bisa melanjutkan pada hari ketiga. Jika dia tinggal di Purple Star Tower, itu hanya akan menyebabkan kerusakan pada jiwanya. Zhao Feng tiba-tiba membuka matanya juga dan bangkit dari kasur. Bagaimana itu? Sudah waktunya untuk pergi, kan? Jillian tersenyum dan berkata, dia percaya bahwa Zhao Feng pasti mengalami betapa uniknya menara bintang ungu. Karena ini adalah pertama kalinya dia masuk, dia mungkin tidak bisa beradaptasi dan tidak bisa tinggal lama di sini. Kamu bisa pergi dulu, kata Zhao Feng sambil terus berjalan ke depan. Apa yang kamu lakukan? Itu, pintu masuk ke lantai 8. Ekspresi Jillian berubah menjadi terkejut. Zhao Feng telah tinggal di lantai 7 selama 3 hari dan sekarang berencana untuk pergi ke lantai 8. Orang harus tahu bahwa anggota keluarga Ji hanya akan memasuki lantai yang lebih tinggi dalam kondisi terbaik mereka untuk tinggal di sana lebih lama. Zhao Feng mungkin hanya ingin melihat-lihat lantai 8. Jillian tersenyum. Lagi pula, ketika Zhao Feng pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memasuki menara bintang ungu lagi. Ada banyak arai di luar pintu masuk ke lantai 8, tetapi mereka tidak di sini untuk menghentikan orang masuk. Sebaliknya, mereka digunakan untuk memisahkan kabut ungu tebal. Zhao Feng melewati arai dan memasuki lantai 8. Jika Zhao Feng bisa melihat 5 kaki di depannya di lantai 7, maka Zhao Feng hanya bisa melihat 1 kaki di depannya di lantai 8. Bahkan jika dia menggunakan kemampuan transparansi mata kirinya, dia tidak bisa melihat seluruh lantai. Pemandangan di depan Zhao Feng langsung mulai menjadi kacau, seolah-olah sekelompok binatang buas terpencil dan ganas tersembunyi di kabut. Seperti yang diharapkan, ini tidak sederhana. Zhao Feng sangat bersemangat dan mengedarkan 10.000 pikiran ilahi teknik dan niat suci jiwa suci. Segalanya di depannya segera kembali normal karena berubah menjadi samudera kabut ungu. Alasan Zhao Feng berani memasuki lantai 8 adalah karena dia memperhatikan bahwa menumbuhkan teknik pemulihan jiwa ilahi sangat mudah di menara bintang ungu. Selain itu, niat jiwa Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa suci sejak lama, sehingga lantai 8 akan lebih berguna baginya. Zhao Feng menemukan futon dan duduk. Pada saat ini, Jillian dan Ji Chengming di luar menara Purple Star menjadi tidak sabar sekarang. Anggota lain dari keluarga Ji yang berencana untuk menonton pertunjukan yang baik juga mulai pergi. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di lantai 8 menara Purple Star. Hati para murid di dekatnya langsung bergetar ketika mereka menghentikan langkah mereka. Hanya ada 9 lantai di menara bintang ungu, dan setiap lantai hanya akan menyala jika ada murid yang berkultivasi di sana. Sekarang ada cahaya redup yang datang dari lantai 8, itu berarti ada seseorang yang berkultivasi di sana. Namun, itu adalah lantai 8 tempat di mana dewa suci dibudidayakan. Lantai 8 menyala. Mungkinkah jiwa beberapa jenius keluarga Ji telah mencapai tingkat dewa suci? Aku tahu Ji Dengtian masih di dalam. Mungkinkah itu dia? Petik 2. Anggota terdekat keluarga Ji berdiskusi satu sama lain. Mereka tahu bahwa tidak ada dewa suci yang memasuki menara bintang ungu, jadi mereka menduga bahwa beberapa ahli budidaya di lantai 7 berhasil menerobos dan berhasil mencapai lantai 8. Menjadi dewa kuasi suci terkuat dari keluarga Ji, Ji Dengtian adalah orang yang paling mungkin. Apa? Ji Dengtian. Petik 2. Ekspresi Ji Chengming menjadi suram. Ji Dengtian memang sedikit lebih kuat darinya, atau tempat untuk memasuki persidangan putra mahkota akan menjadi miliknya. Ji Dengtian kemungkinan besar memperoleh semacam kekayaan dari persidangan putra mahkota, dan setelah berkultivasi sebentar, dia berhasil membentuk Secret Lord Inten. Ini membuat Ji Chengming marah. Untungnya, tidak ada yang bisa memastikan apakah Ji Dengtian benar-benar menerobos atau apakah dia baru saja memasuki lantai 8 dengan paksa. Mungkin cahaya di lantai 8 akan segera memudar. Jillian mengungkapkan senyum tipis dan menjadi sangat bersemangat. Di mana Zhao Feng? Jillian segera menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Zhao Feng tidak keluar dengan Jillian. Dia masih di dalam, jawab Jillian sederhana saat dia berjalan ke samping. Jillian tahu untuk apa mereka di sini begitu dia melihat Jillian dan Ji Chengming. Sial, Zhao Feng ini. Mata Jillian terbakar amarah. Dia bisa mengatakan bahwa Jillian berencana untuk menunggu Zhao Feng keluar. Bab 1003 mencapai puncak teknik.
Jilan telah menunggu di lantai 7 Menara Bintang Ungu untuk waktu yang lama sebelum memahami bahwa Zhao Feng tidak pergi ke lantai 8 hanya untuk melihat-lihat dan malah benar-benar berkultivasi di sana. Dalam situasi normal, akan lebih baik jika Zhao Feng bisa bertahan di lantai 8 selama 6 jam. Orang harus tahu bahwa para tua-tua Dewa Suci keluarga Ji hanya bisa bertahan 16 jam ketika mereka memasuki lantai 8 dalam kondisi terbaik mereka. Dan Zhao Feng sudah tinggal di lantai 7 selama 3 hari. Zhao Feng adalah satu-satunya orang di lantai 8. Dunia di sekitar Zhao Feng penuh dengan kabut ungu yang seberat lumpur. Ketika Zhao Feng mengubah kabut menjadi domain labirin ilusi, ia tampaknya bisa melihat seperti apa domain labirin ilusi setelah mengubahnya menjadi dunia kecil. Dengan kemampuan analisis Zhao Feng dan bantuan Menara Bintang Ungu, Zhao Feng langsung mengerti cara membuat dunia kecil ilusinya. Lagi pula, dia sudah memiliki pengalaman menciptakan dunia kecil. Aku juga telah mencapai level 5 teknik pemulihan jiwa ilahi. Zhao Feng bisa merasakan kecepatan kultivasinya yang gila. Teknik ini memiliki total 10 tingkat, 3 di antaranya adalah tingkat dasar, yang berhasil diselesaikan Zhao Feng hanya dalam 1 malam. Dengan bantuan Menara Bintang Ungu, Zhao Feng menggunakan 3 hari lagi untuk mencapai tingkat 5. Memupuk jiwa pemulihan teknik ilahi di lantai 8 Menara Bintang Ungu sangat cepat. Tentu saja, itu juga membantu memiliki teknik 10.000 ilahi pikiran, yang akan mencapai puncaknya. Setelah semua, itu adalah teknik yang mendahului teknik pemulihan jiwa ilahi. Sementara Zhao Feng mengolah 2 teknik sekaligus, dia juga membagi bagian lain dari kesadarannya untuk memahami beberapa konten dalam buku-buku suci Dewa Bintang Setan. Buku-buku dari rak buku yang benar berisi banyak pengetahuan tentang teknik garis keturunan, yang beberapa di antaranya belum pernah didengar Zhao Feng. Buku-buku ini sangat berguna untuk yayasan Zhao Feng, dan mereka memperluas ilmunya. Di masa depan, dia bisa meningkatkan tekniknya dan bahkan mungkin membuatnya sendiri. 6 jam kemudian, pikiran Zhao Feng mulai menjadi kacau. Zhao Feng segera menggunakan teknik pemulihan jiwa ilahi bahwa ia baru mulai berkultivasi baru-baru ini. Teknik pemulihan jiwa ilahi pada dasarnya adalah teknik penguatan tubuh untuk jiwa. Jiwa Zhao Feng segera menjadi lebih aktif dan kuat setelah dia menyebarkan teknik pemulihan jiwa ilahi. Efektivitas seperti itu membuat Zhao Feng ketakutan. Sepertinya saya meremehkan betapa berguna teknik pemulihan jiwa ilahi, gumam Zhao Feng. Dengan meningkatnya aktivitas jiwanya, kekuatan erosif di lantai 8 melawannya berkurang. 10 jam kemudian, diskusi telah terjadi di luar Menara Bintang Ungu. Mereka berhasil bertahan 10 jam. Jiwa seseorang yang baru saja mencapai tingkat Dewa Suci bisa bertahan begitu lama di lantai 8. Mungkinkah Ji Dengtian memperoleh semacam harta rahasia tipe jiwa di makam kekaisaran? Para anggota keluarga Ji menebak. Ji Dengtian, ekspresi Ji Chengming suram dan penuh amarah. Meskipun ia telah kalah dari Ji Dengtian dalam memperjuangkan posisi selama persidangan putra mahkota, Ji Chengming bertekad untuk melampaui Ji Dengtian. Namun, Ji Dengtian berhasil bertahan 10 jam di lantai 8 Menara Bintang Ungu, yang membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Sama seperti semua orang sedang berdiskusi, Ji Dengtian berjalan keluar dari pintu masuk Purple Star Demon. Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Ji Dengtian berhenti sejenak dan kemudian mengikuti pandangan semua orang. Tidak jarang seseorang berada di lantai 8, kan? Ji Dengtian agak terdiam, ketika para murid di luar Menara Bintang Ungu melihat Ji Dengtian berjalan keluar, mulut mereka langsung terbuka lebar. Ji Dengtian, bukankah kamu di lantai 8? Kenapa kamu keluar? Tapi, lantai 8 masih menyala. Jilian berkata dengan kaget dan mulai berteriak dalam hatinya ketika dia melihat bahwa cahaya di lantai 8 belum pudar. Aku tidak memasuki lantai 8. Meskipun saya bisa, saya bahkan tidak akan bisa bertahan waktu yang dibutuhkan untuk membuat secangkir teh. Ji Dengtian menggelengkan kepalanya. Dia masih harus berusaha lebih untuk bertahan di lantai 8. Mendengar jawaban Ji Dengtian, semua orang yang hadir mulai bersemangat sekali lagi. Bukan Ji Dengtian, lalu siapa lagi yang ada di lantai 8? Petik 2. Sejauh yang aku ingat, tidak ada orang lain di lantai 7 yang memiliki kemampuan. Ji Dengtian menjadi penasaran juga ketika dia mendengar apa yang dikatakan semua orang. Tidak ada ahli Dewa Suci yang memasuki Menara Bintang Ungu selama beberapa hari terakhir, tetapi lantai 8 Menara Bintang Ungu telah menyala karena alasan tertentu.
Siapa yang ada di lantai 8? Semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih ingin tahu. Jilan diam-diam tertawa sendirian di belakang semua murid yang menyaksikan. Dia jelas tidak akan memberitahu mereka bahwa Zhao Feng adalah orang di lantai 8. Pada saat ini, dua sosok tua dengan rambut ungu berdiri di aula Secret Lord Star Demon. Bintang setan, Anda mengatakan bahwa Pangeran ke-8 memilih untuk berdiri di sisi Pangeran ke-9. Seorang penatua berwarna ungu terkejut. Dia tidak hanya terkejut dengan ini, dia tidak berharap Pangeran ke-9 menjadi putra mahkota di tempat pertama. Demon Bintang Suci-Suci baru saja berbicara tentang masalah penting yang terjadi dalam persidangan putra mahkota. Apakah saya perlu berbohong kepada Anda? Suci Star Demon Setan tersenyum. Zhao Feng itu memang tidak sederhana. Dia bahkan memasuki lantai 8 menara bintang ungu, kata sesepuh berwarna ungu dengan nada rendah. Bahkan sekarang, dia masih curiga tentang bagaimana Pangeran ke-9 berhasil mengubah gelombang hanya dengan satu kaisar dan menjadi putra mahkota. Sudah 10 jam, bisakah dia bertahan 16 jam? Penatua dengan warna ungu penuh harapan. Hehe, jiwanya tidak lebih lemah dari dewa suci normal, kata bintang suci-suci setan sambil tersenyum. Dia telah berinteraksi dengan Zhao Feng berkali-kali dan tahu sedikit tentang dia. Maksudmu dia bisa bertahan lebih dari 16 jam? Penatua berwarna ungu terkejut sekali lagi. Ayo bertaruh. Jika dia bisa bertahan lebih dari 20 jam, beri aku buku teknik garis keturunan yang kamu dapatkan terakhir kali. Mata Lord Star Demon yang suci berubah ketika nadanya menjadi licik. Oke, dan jika Anda kalah maka Anda memberi saya apa yang Anda dapatkan dari Zhao Feng. Penatua berwarna ungu setuju setelah ragu-ragu sejenak. Menurut apa yang diketahui sesepuh ungu, ini adalah pertama kalinya Zhao Feng di Menara Bintang Ungu, dan dia tinggal di lantai 7 selama 3 hari sebelum memasuki lantai 8. Hanya orang-orang pada tahap awal dari Mystic Light Realm yang dapat bertahan lebih dari 20 jam. Inilah sebabnya dia berani bertaruh. Selain itu, karena Zhao Feng dapat menelusuri rak buku kanan Dewa Suci Bintang Iblis, dia pasti telah memberikan sesuatu kepada Dewa Suci Bintang Setan yang membuat hatinya bergerak. Lalu bagaimana jika dia bisa bertahan lebih lama atau bahkan memasuki lantai 9? Secret Lord Star Demon tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tertawa. Haha, Star Demon, kamu sudah tua. Jika dia bisa memasuki lantai 9, kamu bisa bertanggung jawab atas keluarga Ji. Penatua berwarna ungu tidak bisa menahan senyum. Orang harus tahu bahwa persyaratan terendah untuk memasuki lantai 9 adalah menjadi Raja Suci, dan tidak ada seorang pun dari keluarga Ji yang memasuki lantai 9 selama hampir 10.000 tahun. Bahkan penatua dengan warna ungu tidak tahu seperti apa lantai 9 itu. Baik, Anda adalah penatua keluarga Ji, apa yang Anda katakan penting. Petik 2. Zhao Feng tinggal di lantai 8 selama 12 jam sekarang, dan pikirannya mulai kacau lagi. Itu tidak berguna bahkan jika dia mengedarkan 10.000 teknik pemikiran ilahi dan teknik pemulihan jiwa ilahi. Menara Bintang Ungu tidak sangat membantu untuk menumbuhkan teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng menghela nafas. Dia hanya satu langkah lagi dari mencapai puncak teknik 10.000 ilahi pikiran. Meskipun hanya satu langkah ini adalah yang paling sulit. Jika itu masalahnya, maka saya harus menggunakan metode yang unik. Zhao Feng memutuskan. Dia mengambil banyak harta pemurnian jiwa dari dunia tata ruang misti dan memakannya. Pikiran Zhao Feng langsung menjadi jernih lagi, dan dia mulai mengedarkan 10.000 teknik pikiran ilahi sepenuhnya. Satu pemikiran menjadi 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Zhao Feng membagi pikirannya dan membuatnya multitugas. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengolah 5 elemen angin petir teknik, menyerap kekuatan dewa kesusahan petir dari kepala demigod, menyempurnakan tubuh petir suci, mengolah sekelompok teknik pertempuran dan teknik garis mata-mata, dan membaca beberapa ribu buku dalam ingatannya. Zhao Feng tidak pernah membagi pikirannya sepenuhnya dan menggunakannya semaksimal mungkin sebelumnya. Pada titik waktu ini, Zhao Feng merasa seolah-olah kepalanya akan terbelah, tetapi untungnya, gelombang energi jiwa yang unik muncul dari harta yang baru saja dia makan, yang menghentikan erosi kabut ungu dan membantu menyembuhkan jiwanya. Harta karun jiwa yang dia makan diserap dengan sangat cepat karena dia menggunakan begitu banyak energi. Segera, energi harta jiwa yang dia makan benar-benar terserap, dan pemandangan di sekitar Zhao Feng mulai berubah. Namun, pada saat tertentu,
kesadaran Zhao Feng menjadi jelas, dan ketidaknyamanan dalam jiwanya benar-benar hilang. Saat ini, dunia di sekitar Zhao Feng menjadi normal sekali lagi. Saya telah mencapai puncak teknik 10.000 ilahi pikiran, dan jiwa intens saya semakin dekat dengan tahap awal dari alam cahaya mistik. Zhao Feng sangat gembira. Dia tidak berharap bahwa teknik 10.000 pikiran ilahi, yang pertama kali dia dapatkan dari Guru Duan Muking kembali di Tanah Suci Bela Diri Sejati, akan memungkinkan Zhao Feng untuk menumbuhkan jiwa ke tingkat seperti itu. Ini membuktikan betapa berharganya teknik 1000 pikiran ilahi itu. Setelah mencapai puncak teknik 10.000 Divine, Zhao Feng lebih fokus pada Soul Divine Technique. Dia bisa merasakan bahwa kecepatan kultivasinya meningkat bahkan lebih. Selain itu, peningkatan Soul Intense-nya berarti bahwa perlawanannya terhadap lantai 8 akan lebih kuat. Ini berarti bahwa Zhao Feng bisa bertahan lebih lama di lantai ini. Kekacauan pecah di luar menara bintang ungu. Sudah 16 jam, tapi lantai 8 masih menyala. Ini tidak mungkin. Apakah ada yang salah dengan menara bintang ungu? Petik 2. Mungkin tidak ada seorang pun di lantai 8. Sesuatu mungkin salah dengan menara bintang ungu. Petik 2. Mereka yang di luar tidak percaya bahwa seseorang bisa bertahan selama ini di lantai 8 jika jiwa mereka baru saja mencapai tingkat Dewa Suci. Ji Dengtian, apakah kamu tahu siapa itu? Tanya Ji Chengming. Ji Dengtian langsung teringat kembali pada yang lain yang masih di lantai 7. Dia tahu mereka semua, dan semua orang masih di sana ketika dia pergi. Aku tidak yakin, tidak ada orang dari lantai 7 yang bisa memasuki lantai 8, kata Ji Dengtian dengan ekspresi muram. Ini tidak mungkin, bahkan Jilan tidak bisa mempercayainya. Apakah sesuatu terjadi pada Zhao Feng? Bagaimana bisa seseorang tinggal di sana begitu lama? Kekacauan di luar menara bintang ungu juga meningkatkan perhatian beberapa dewa suci, tetapi mereka tidak masuk. Mereka memilih untuk menunggu di luar untuk kejutan ini. Langit mulai cerah. 20 jam telah berlalu, tetapi masih ada cahaya ungu dari lantai 8. Zhao Feng membuka matanya di dalam menara bintang ungu. Meskipun dia telah mengembangkan teknik 10.000 pikiran ilahi secara maksimal, dia tidak bisa bertahan lama di lantai 8 hanya dengan itu. Untungnya, kekuatan Dewa Kesusahan Petir dalam tubuh jiwa petirnya bisa menyingkirkan kabut ungu yang menggerus jiwanya. Namun, ini bukan rencana jangka panjang karena tingkat pemulihan God Tribulation Lightning-nya tidak secepat pengeluaran. Zhao Feng hanya memiliki 50% simbol petir kesusahan dewa yang tersisa di jiwanya saat ini. Aku masih bisa bertahan beberapa saat. Zhao Feng tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. The Purple Star Token hanya mengizinkannya masuk sekali. Aku ingin tahu bagaimana rasanya di lantai 9. Zhao Feng tidak bisa menahan penasaran. Jika dia mengambil semua keahlian dan kekuatan penuh dari petir kesusahan dewa, dia mungkin bisa memasuki lantai 9. Namun, jika dia gagal, Zhao Feng mungkin harus segera meninggalkan menara. Zhao Feng akhirnya membuat keputusan setelah memikirkannya. Biarkan aku menyaksikan lantai 9 menara bintang ungu. Bab 1004 lantai 9. Sudah lebih dari 20 jam. Secret Lord Star Demon memiliki ekspresi bersemangat. Dia awalnya hanya 50% yakin bahwa Zhao Feng akan mampu melakukan ini. Dia tidak benar-benar berharap Zhao Feng benar-benar bertahan selama ini di lantai 8. Ini berarti bahwa iblis bintang suci-suci telah memenangkan taruhan dengan sesepuh berwarna ungu. Penguasaan jiwa bocah ini pada tingkat yang begitu tinggi. Penatua berwarna ungu tertegun. Itu hanya buku teknik garis keturunan, dan dia baik-baik saja memberikannya kepada Secret Lord Star Demon. Titik kritis adalah bahwa mereka berdua tiba-tiba menyadari betapa besar potensi yang dimiliki Zhao Feng. Membentuk hubungan yang baik dengan keajaiban seperti ini hanya membawa manfaat bagi keluarga Ji. Untungnya, dia tidak menyerang junior ini demi Jilian, dan dia memiliki murid keduanya Ji Chengming mengikuti Jilian, jadi tidak akan ada masalah. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Secret Lord Star Demon memperingatkan ketika dia melihat ke kejauhan. Kamu benar-benar berpikir bahwa dia akan bisa memasuki lantai 9. Penatua berwarna ungu tidak bisa menahan senyum. Dia tidak akan percaya Zhao Feng bisa memasuki lantai 9 bahkan jika dia terbunuh. Sementara dia dan siluman bintang suci adalah penatua agung keluarga Ji, dia memiliki kekuatan sejati atas keluarga Ji. Di luar menara bintang ungu, sudah 20 jam, bahkan jika Soul Intense seseorang benar-benar menembus ke tingkat Dewa Suci,
mereka tidak akan bisa tinggal di sana begitu lama. Aku akan pergi melihat-lihat. Ji Dengtian akhirnya tidak bisa menahan rasa penasaran di hatinya. Dia tidak tahu kapan keajaiban seperti ini muncul di keluarga Ji. Setelah mengatakan itu, Ji Dengtian menghabiskan banyak poin kontribusi untuk memasuki menara bintang ungu lagi. Kita hanya perlu menunggu di sini untuk Zhao Feng, kata Ji Chengming dengan nada rendah. Dia sudah menghabiskan semua poin kontribusi keluarganya ketika Ji Dengtian berpartisipasi dalam persidangan putra mahkota, jadi dia tidak bisa masuk bahkan jika dia mau. Baik, kita tidak bisa membiarkan Zhao Feng melarikan diri. Ji Lian setuju. Murid-murid lain di luar menara bintang ungu juga memilih untuk tinggal. Lagi pula, tidak ada gunanya menghabiskan semua poin kontribusi mereka hanya untuk melihat siapa orang itu ketika orang itu akhirnya akan keluar. Di dalam Purple Star Tower, Zhao Feng mencapai pintu masuk ke lantai 9 dan berjalan maju beberapa langkah. Di atasku berada dalam jangkauan lantai 9. Zhao Feng mendongak. Kabut ungu tebal telah menumpuk di udara seperti lumpur. Sederet kata diukir di dinding di sisi jalan setapak. Mereka yang budidayanya tidak cukup tinggi mungkin kehilangan kesadaran mereka secara instan dan tidak dapat kembali turun. Dari kelihatannya, bukan hanya Zhao Feng yang penasaran, jadi mereka harus memberi peringatan. Ledakan, gelombang, niat jiwa Zhao Feng tiba-tiba terisi, dan kabut ungu di dekatnya langsung didorong ke samping. Pada saat yang sama, Zhao Feng mengedarkan 10.000 pemikiran ilahi teknik dan mengendalikan kekuatannya bahkan lebih tepatnya, menghalangi kabut ungu dari mendekat padanya. Teknik pemulihan jiwa ilahi juga secara dramatis meningkatkan pertahanan jiwa dan ketangguhan Zhao Feng melawan kabut ungu. Bam! Zhao Feng memasuki lantai 9, dan kabut ungu tak terbatas langsung menimpa Zhao Feng seolah ingin menenggelamkannya. Dalam setengah napas, intensi jiwa Zhao Feng telah hancur dan melengkung keluar dari bentuk. Futon, Zhao Feng pindah ke kasur yang paling dekat dengannya. Ledakan, niat jiwa Zhao Feng hancur kembali ke jiwanya, dan kabut ungu langsung membanjiri jiwanya. Ledakan, Zhao Feng segera mengedarkan petir kesusahan dewa dalam tubuh jiwa petirnya. Lebih dari 1000 simbol, langsung berkedip dan melepaskan kekuatan God Tribulation Lightning. Ledakan, su gelombang-gelombang su gelombang-gelombang. Banyak kabut ungu yang meremas ke permukaan jiwa Zhao Feng langsung dihancurkan oleh kekuatan dewa kesusahan cahaya. Tekanan pada Zhao Feng berkurang, dan dia mengambil langkah lain. Weng gelombang-gelombang, sebuah cahaya keemasan samar menyebar melalui mata kiri Zhao Feng. Setelah menggunakan cahaya transparansi dan dispersi, pandangan Zhao Feng menjadi jelas dan bisa melihat semuanya. Ini memungkinkannya untuk mempertahankan kondisi sadar. Jarak antara Zhao Feng dan futon terdekatnya semakin pendek. Saya mungkin bisa membubarkan kabut ungu ini. Zhao Feng tiba-tiba berpikir, tapi ada terlalu banyak kabut ungu di lantai 9. Tampaknya terwujud dan bergerak melintasi seluruh dimensi. Lebih jauh, struktur atom kabut ungu sangat kompleks. Menyebarkannya tidak terlalu realistis, tapi mungkin aku bisa menggunakan metode lain untuk membubarkannya. Zhao Feng punya pikiran muncul di kepalanya. Di masa lalu, Zhao Feng menggunakan kemampuan disintegrasi sebagai garis, tapi itu tidak terbatas pada itu saja. Itu seperti teknik lainnya, poin utamanya adalah bagaimana pengguna menggunakannya. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba melepaskan riak emas samar yang berputar di udara dan kemudian membentuk penghalang emas samar di sekitar Zhao Feng. Gelombang-gelombang, bagian dari kabut ungu yang melewati penghalang emas pudar tersebar, mengurangi kekuatannya. Bam! Bam! Zhao Feng tiba-tiba menyerbu ke depan 2 langkah dan berdiri langsung di atas futon. Cahaya ungu samar langsung bersinar dari lantai 9. Namun, karena Zhao Feng melangkah ke kasur, itu berarti bahwa dia sekarang dianggap berkultivasi, sehingga kekuatan kabut ungu meningkat. Tahan! Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan warna keemasan saat riak cahaya emas muncul dan mengelilingi Zhao Feng. Simbol yang tak terhitung dari petir kesusahan-kesusahan dalam jiwa Zhao Feng bergetar dan sepenuhnya melepaskan kekuatan petir kesusahan-kesusahan. Pada saat ini, Zhao Feng menggunakan semua kartu yang disembunyikannya, dan ia menggunakan mereka sampai batas mereka. Ledakan, penghalang emas samar di sekitar tubuh Zhao Feng menghilang, dan simbol dewa kesusahan petir dalam tubuh jiwa petirnya mulai memudar. 10.000 teknik pemikiran ilahi dan pemulihan jiwa teknik ilahi juga menjadi tidak berguna. Zhao Feng hanya berhasil berdiri di atas futon selama 3 napas. Meninggalkan,
Kesadaran Zhao Feng masih jelas. Meskipun dia bisa bertahan satu napas lagi, dia akan kehilangan perlawanan sesudahnya dan mungkin tidak bisa turun lagi. Zhao Feng melepaskan gelombang Wind Lightning True Yuan dan langsung menyerbu menuju pintu masuk dan kembali ke lantai 8. Namun, karena Zhao Feng telah mencapai batas dalam setiap aspek, ia tidak memiliki kemampuan tersisa untuk menahan kabut ungu. Oleh karena itu, kesadarannya mulai menjadi buram bahkan setelah menyentuh kabut ungu di lantai 8. Ledakan, Zhao Feng dengan cepat terbang melalui lantai 8 dan menyerbu menuruni tangga ke lantai 7 menara bintang ungu. Lantai 7 paling cocok untuk diolah oleh Kaisar. Zhao Feng akhirnya menghela nafas setelah mencapai lantai 7. Selama dia memiliki satu gumpalan Soul Intent yang tersisa, itu sudah cukup baginya untuk tinggal di sini dengan aman. Zhao Feng. Ji Dengtian melihat Zhao Feng keluar dari lantai 8 dan segera linglung. Itu bukan murid keluarga Ji, itu adalah Zhao Feng yang berkultivasi di lantai 8. Zhao Feng tidak peduli dengan Ji Dengtian. Zhao Feng memakan beberapa bahan jiwa yang berharga, kemudian mulai menggunakan teknik pemulihan jiwa ilahi untuk memulihkan cedera pada jiwanya. Puncak 6 tingkat teknik pemulihan jiwa ilahi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum tipis. Dari penampilannya, layak masuk ke lantai 9. Zhao Feng, aku tidak berharap kamu bisa tinggal di lantai 8 begitu lama, Ji Dengtian akhirnya berbicara. Jika itu adalah Zhao Feng yang berkultivasi di lantai 8, semuanya menjadi bisa dimengerti. Tampilan Zhao Feng selama persidangan Putra Mahkota sangat menakjubkan, jadi Ji Dengtian tidak terlalu terkejut dengan apa yang bisa dilakukan Zhao Feng di sini. Menara bintang ungu dari keluarga Ji memang sesuai dengan namanya. Zhao Feng memuji. Sayangnya, dia hanya bisa menggunakan token bintang ungu satu kali. Zhao Feng, kembali dan istirahat. Tinggal di lantai 8 begitu lama pada percobaan pertamamu telah dengan mudah melampaui Dewa Suci yang normal. Petik 2. Ji Dengtian bisa melihat betapa lemahnya Zhao Feng. Jika Zhao Feng turun dari lantai 8 dan baik-baik saja, maka akan ada sesuatu yang salah. Zhao Feng perlahan menyerap energi obat dan mengedarkan teknik pemulihan jiwa ilahi sambil perlahan meninggalkan menara bintang ungu. Ji Dengtian memilih untuk tetap di lantai 7, lagi pula, dia sudah mengeluarkan banyak poin kontribusi keluarga untuk masuk, jadi akan sia-sia untuk pergi sekarang. Di luar menara bintang ungu, apakah mataku baik-baik saja? Apakah cahaya di lantai 9 menara bintang ungu menyala? Petik 2. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga Ji dapat berkultivasi di lantai 9? Petik 2. Apakah ada yang salah dengan menara bintang ungu? Para penonton bingung untuk waktu yang lama sebelum mulai berdiskusi satu sama lain. Orang harus tahu bahwa lantai 9 menara bintang ungu adalah tempat di mana Raja Suci dibudidayakan. Lantai 9 dari Purple Star Tower tidak menyala selama 10.000 tahun, tapi itu berkedip sesaat tadi. Meskipun itu hanya sesaat, kejutan yang dibawanya melampaui 20 jam di lantai 8. Ini, haruskah kita memberitahu kakek buyutku? Jilian mulai menyadari bahwa masalah ini mungkin tidak sederhana. Pada saat inilah Zhao Feng muncul di sebelah pintu masuk menara bintang ungu. Ji Chengming, itu Zhao Feng. Jilian segera melemparkan semua yang baru saja dia pikirkan ke pikirannya. Hehe. Seorang kaisar yang sangat kecil berhasil menjadi sangat lemah setelah memasuki menara bintang ungu untuk pertama kalinya. Ji Chengming tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zhao Feng. Zhao Feng, aku tidak percaya kamu berhasil bersembunyi di menara bintang ungu begitu lama. Jilian segera melangkah maju dan mengungkapkan tatapan sengit. Dengan Ji Chengming membantunya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengurus Zhao Feng. Jilan terbangun dari keterkejutannya setelah melihat Zhao Feng. Meskipun dia tidak percaya, dia tahu bahwa Zhao Feng adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa memasuki lantai 9 menara bintang ungu. Dari penampilan Zhao Feng saat ini, dia tampak sangat lemah, yang masuk akal jika dia memasuki lantai 9. Apakah Zhao Feng masih akan menjadi pertandingan Ji Chengming sekarang? Murid-murid terdekat keluarga Ji segera berkerumun. Mereka telah menunggu lama dan masih tidak tahu siapa yang berkultivasi di lantai 8. Jadi ini hiburan yang cukup bagus untuk menghabiskan waktu. Zhao Feng, jika Anda dapat mengambil 3 pukulan dari saya akan membiarkan Anda pergi. Ji Chengming melihat ke bawah dari atas dan berbicara dengan nada menghina. Dia tidak ingin dikenal karena menindas anak muda, jadi dia mengucapkan kata-kata ini. Meskipun hanya 3 langkah,
Ji Chengming akan menggunakan kekuatan penuhnya, yang akan cukup untuk membuat Zhao Feng berharap mati. Brengsek, aku sibuk. Zhao Feng menatap kedua agresor itu dengan tidak sabar. Dia baru saja keluar dari menara bintang ungu dan perlu istirahat. Dia tidak punya waktu untuk ini. Kamu akan menolak bersulang untuk kehilangan. Ji Chengming memiliki ekspresi sengit. Dia tidak berharap junior ini begitu dingin, sombong, dan tidak sopan padanya. Weng gelombang-gelombang. Mata Ji Chengming tiba-tiba berkedip dengan cahaya ungu. Namun, detik berikutnya, mata emas Zhao Feng memindai mereka dan melepaskan gelombang air inten yang menakjubkan, yang kemudian segera menghilang. Si gelombang-gelombang, segala sesuatu di sekitar menara bintang ungu menjadi sunyi senyap. Dalam sekejap sekarang, niat mata yang dilepaskan Zhao Feng membuat garis keturunan mata mereka bergetar, dan jiwa mereka merasa seolah-olah gunung menimpa mereka. Jilian dan Ji Chengming menjadi linglung. Mata mereka redup saat jatuh ke ilusi. Bab 1005 Penyelamatan. Zhao Feng tidak hanya mengolah teknik 10.000 ilahi pikiran dan teknik pemulihan jiwa ilahi di Menara Bintang Ungu, Dao of Illusions miliknya juga telah berkembang. Meskipun jiwanya rusak parah dan jiwanya belum sepenuhnya pulih, itu sudah cukup untuk merawat kedua orang ini. Zhao Feng mengedarkan beberapa soul inten yang baru saja dia pulihkan beberapa saat yang lalu dan menggunakan versi yang disederhanakan dari Forbidden Illusion Lost World untuk membuat mereka jatuh ke dunia ilusi. Zhao Feng, kamu. Jilan maju dengan kaget dan tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya agak kosong. Adakah yang bisa merasakan betapa lemahnya Zhao Feng saat ini, tetapi dia berhasil menghadapi Ji Chengming hanya dengan satu tatapan bahkan dalam situasi saat ini. Aku tidak akan pergi ke bintang senior iblis hari ini, kata Zhao Feng sambil cepat-cepat kembali ke tempat dia tinggal. Jilan berhenti sejenak sebelum menginjak kakinya. Meskipun dia hanya diizinkan untuk membaca buku-buku suci Lord Star Demon jika Zhao Feng pergi bersamanya, dia tidak tinggal di belakang karena dia ingin membaca koleksi pribadi Secret Lord Star Demon. Jilian, Ji Chengming, apa yang terjadi padamu? Banyak murid datang ke depan setelah Zhao Feng pergi dan melihat dua orang ini yang mencoba mengganggu Zhao Feng. Mereka terjebak dalam ilusi, tetapi sebagian besar teknik penyelesaian ilusi tidak ada gunanya. Seorang kaisar mencoba banyak metode, tetapi mereka benar-benar tidak efektif pada mereka. Ji Chengming akhirnya menunjukkan tanda-tanda berjuang, kemudian dia sepenuhnya terbangun. Jilian masih berdiri di sana dengan bodoh. Jilian. Ji Chengming langsung memasukkan jiwanya ke dalam jiwa Jilian dan membangunkannya. Zhao Feng itu, Jilian bergetar setelah dia bangun. Meskipun ini adalah kedua kalinya Jilian menghadapi ilusi Zhao Feng, jiwa niat Zhao Feng dirilis kali ini benar-benar mengejutkannya. Di sisi lain, Ji Chengming penuh dengan rasa takut. Jika Zhao Feng dapat dengan mudah menangani mereka bahkan setelah dalam kondisi yang begitu lemah, sulit untuk membayangkan seberapa kuat Zhao Feng dalam kondisi lengkapnya. Efek dari level 6 puncak teknik pemulihan jiwa ilahi tidak buruk. Zhao Feng merasa bahwa luka pada jiwanya telah pulih sekitar 20% saat terbang kembali. Tapi, apakah sesuatu terjadi pada Biking Yue, Old Monster Su, dan teman-teman untuk pergi tiba-tiba? Pikir Zhao Feng. Ketika dia berada di Menara Bintang Ungu, Biking Yue memberitahunya melalui gelap hati gelap bahwa mereka harus kembali. Mungkin itu karena dia tidak ingin perhatian Zhao Feng terpecah, tapi dia tidak memberitahunya apa yang terjadi. Pada saat itu, Zhao Feng telah mencapai tahap kritis dalam kultivasinya, jadi dia tidak bertanya. Pada saat ini, Biking Yue dan teman-temannya telah melampaui jangkauan sel hati gelap. Zhao Feng memasuki pengasingan sesaat setelah kembali ke kediamannya. Awan Silkworm Sein Butterfly mengepakkan sayap kecilnya di dunia tata berkabut dan tiba di sebelah Zhao Feng. Sudah siap untuk menembus peringkat Lord Suci. Hati Zhao Feng bergerak sedikit. Cloud Silkworm Sein Butterfly terluka parah dalam pertarungan di masa lalu, tetapi dengan perawatan Zhao Feng, ia pulih kembali ke puncaknya sejak lama. Dengan bantuan sumber daya Zhao Feng, Cloud Silkworm Sein Butterfly telah mencapai batas. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba di sebelah Zhao Feng. Inilah satu bagian dari 100 madu suci 100 Origin. Aku akan menyerahkan Cloud Silkworm Sein Butterfly kepadamu. Petik 2. Zhao Feng membiarkan kucing kecil pencuri itu memimpin. Cloud Silkworm Sein Butterfly sangat membantu, dan jika itu bisa menembus, maka itu akan menjadi lebih berharga. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan. Cakarnya terus-menerus di depan Zhao Feng.
Zhao Feng mengangguk. Kucing kecil pencuri itu mengatakan bahwa itu harus dihargai oleh Zhao Feng karena merawat gerombolan binatang buas dan ramuan berharga. Zhao Feng mengikuti kucing kecil pencuri itu ke dunia tata ruang berkabut dan melihat-lihat. Kucing kecil pencuri melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam mengelola binatang. Ia dapat berkomunikasi dengan setiap binatang secara langsung dan dapat menggunakan sumber daya dengan jumlah terendah untuk mengeluarkan yang paling potensial. Kekuatan setiap binatang telah meningkat, jadi Zhao Feng menyetujui permintaan kucing kecil pencuri itu. Setelah menyelesaikan tugas untuk kucing kecil pencuri itu, Zhao Feng fokus pada pemulihan cedera di jiwanya. 2 hari kemudian, luka-luka Zhao Feng telah sepenuhnya pulih, dan jiwanya lebih halus dan lebih murni dari sebelumnya. Kekuatan jiwanya telah meningkat, dan teknik pemulihan jiwa ilahinya telah mencapai tingkat ke-7. Aku akan memberikan tes teknik pemisah jiwa setelah mencapai level 8 teknik pemulihan jiwa ilahi. Zhao Feng tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Menurut ringkasan teknik pemisah jiwa, itu sama dengan teknik cloning. Teknik cloning digunakan oleh Dewa Suci dan, secara teori, menggunakan tubuh suci mereka untuk membuat klon. Jiwa yang terpecah dengan teknik pemisahan jiwa juga dianggap sebagai klon, dan mereka bisa mengolah jiwa mereka sendiri. Karena itu, Zhao Feng ingin mempelajari teknik pemisahan jiwa lebih banyak lagi, dan dia ingin menyempurnakannya. Untuk melakukan itu, dia perlu banyak membaca tentang teori-teori tentang jiwa dan memperluas pengetahuannya. Pada hari ini, Zhao Feng meninggalkan kediamannya dan menuju ke aula pribadi Secret Lord Star Demon. Zhao Feng belum sepenuhnya membaca buku-buku di rak buku yang tepat, dan dia masih punya 2 hari waktu untuk menelusuri rak buku yang tepat. Teman kecil Zhao, kamu akhirnya di sini. Suara suci Lord Star Demon terdengar ketika Zhao Feng masih beberapa puluh meter jauhnya dari aula. Senior, terima kasih atas token bintang ungumu. Junior ini telah mendapatkan banyak hal. Zhao Feng menyatakan terima kasih dengan menyatukan tangannya. Zhao Feng telah memperoleh banyak dari budidaya ekstrim 4 hari di Menara Bintang Ungu. Dia juga tahu bahwa bintang suci-suci mungkin tahu semua yang terjadi di Menara Bintang Ungu. Tapi itu bukan hal yang buruk. Semakin bagus tampilannya, semakin banyak manfaat yang bisa dia dapatkan dari Secret Lord Star Demon. Hahaha, jika itu yang terjadi, maka teman kecil Zhao dapat memasuki Menara Bintang Ungu kapanpun kau mau, kata Dewa Bintang Suci Iblis sambil tersenyum, dan Zhao Feng sedikit linglung. Meskipun dia telah menunjukkan kekuatannya, Dewa Bintang Suci Iblis seharusnya tidak sebaik ini baginya. Anggota keluarga Ji membutuhkan poin kontribusi untuk memasuki Purple Star Tower, sementara dia bisa masuk kapan saja dia mau. Ini mungkin menyebabkan keresahan. Namun, melihat bahwa bintang suci-suci iblis sangat bahagia dan mungkin menemukan sesuatu yang baik, Zhao Feng tidak menolak. Aku juga sudah mempelajari teknik pemisahan jiwa dan mencatatnya. Akankah teman kecil Zhao tertarik melihatnya? Bintang setan suci iblis melanjutkan. Zhao Feng bingung sekali lagi. Dia merasa bahwa Demon Bintang Suci Lord entah bagaimana berbeda dari biasanya, dia agak terlalu baik. Apakah ada jebakan? Zhao Feng jelas tidak tahu itu, karena 3 tarikan napas yang dia tinggal di lantai 9 Menara Bintang Ungu, penguasa keluarga Ji telah berubah. Itu akan menjadi kesenangan junior untuk melihat catatan senior. Zhao Feng tidak bisa menahan godaan Dewa Bintang Suci, tapi dia juga mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa memberikan apapun untuk ditukar dengan itu. Aku ingin melihat teknik pemisahan jiwa yang lengkap. Jika teman kecil Zhao dapat menyempurnakannya suatu hari, saya akan senang melihatnya, Secret Lord Star Demon berkata dengan main-main. Demon Bintang Suci-Suci mengeluarkan sebuah buku dari koleksi pribadinya dan memberikannya kepada Zhao Feng. Zhao Feng kemudian pergi ke rak buku yang tepat dan terbenam di lautan buku. Demon Bintang Suci-Suci memang layak menjadi sarjana garis keturunan mata keluarga Ji, dia sangat berpengetahuan dan berpengalaman. Demon Bintang Suci-Suci telah menulis perspektifnya tentang teknik pemisahan jiwa dan bagaimana melanjutkannya. Menurut analisis Secret Lord Star Demon, teknik pemisahan jiwa memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi asalkan seseorang berhasil menumbuhkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik pemulihan jiwa ilahi. Untuk tingkat tertentu, catatan ini memberi Zhao Feng arahan kasar tentang bagaimana untuk melanjutkan setelah teknik pemisahan jiwa. Keyakinan Zhao Feng dalam menumbuhkan teknik pemisahan jiwa semakin meningkat setelah membaca buku ini. Setelah selesai, ia kemudian mulai membaca buku-buku lain.
Zhao Feng percaya bahwa pengetahuan dan kemampuan analisisnya akhirnya akan melampaui Demon Star suci-suci suatu hari. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu Zhao Feng harus menelusuri buku-buku di rak kanan berakhir. Zhao Feng berpura-pura sangat menyesal, tetapi dalam kenyataannya, dia sudah menghafal 70% dari buku yang dia minati. Zhao Feng kemudian mengarahkan sasarannya ke rak buku kiri, yang lebih penuh dengan buku. Grand Elder, Jilan ada di sini ingin melihatmu, suara Jilan terdengar untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Berbicara, Pavilion Master B menyuruhku untuk memberitahu Zhao Feng bahwa dia harus kembali sesegera mungkin, Jilan melaporkan dengan jujur. Biking Yue berbicara dengan Jilan yang paling banyak di antara keluarga Ji, jadi Jilan jelas orang yang memberitahu Zhao Feng apapun jika dia sibuk. Alis Zhao Feng berkerut. Dia tahu bahwa Biking Yue dan teman-temannya pasti memiliki semacam alasan untuk pergi dengan terburu-buru. Demon Bintang Senior, Junior ini akan pergi, kata Zhao Feng. Zhao Feng bisa tahu dari nada bicara Jilan bahwa masalahnya seharusnya cukup mendesak. Jilan, ambil beberapa murid dalam dari keluarga Ji untuk mengikuti Zhao Feng, terdengar suara Dewa Suci Star Demon. Dimengerti, jawab Jilan. Zhao Feng kemudian memimpin para murid keluarga Ji dan kembali ke zona Pulau Bulan Berkabut. Sebelum dia pergi, Zhao Feng meninggalkan tanda untuk dunia tata ruang misti di keluarga Ji. Ada total 15 orang dari keluarga Ji yang datang bersama Jilan. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar yang sangat bersemangat. Hadiah untuk misi ini cukup besar. Di depan paviliun asap laut di zona Pulau Bulan Berkabut, monster tua Su, kaisar malam gelap, dan beberapa anggota paviliun asap laut lainnya terperangkap dalam susunan besar yang dikendalikan oleh kekuatan suci. Titik-titik ungu menutupi tubuh Old Monster Su dan Supreme Emperor Dark Knight. Mereka terluka parah, dan anggota lainnya merawat mereka. Semuanya akan diselesaikan setelah Grand Elder kembali, suara percaya diri Zanjir terdengar. Jangan khawatir, Zhao Feng akan segera kembali, suara lemah monster tua Su terdengar. Dia terhubung ke Zhao Feng melalui Dark Heart Seal dan tahu bahwa Zhao Feng akan kembali sekarang. Bagian dalam Ocean Smoke Pavilion benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dua sosok tinggi berdiri di aula gelap dan gelap. Salah satu dari mereka mengenakan baju besi emas yang memiliki garis-garis perak di atasnya. Yang lain mengenakan jubah hitam merah, dan aura demonik Dao yang ganas datang dari mereka berdua. Kami sengaja membiarkan pelacur itu pergi. Apakah Anda berpikir bahwa dia menyerah pada Anda dan hanya menyelamatkan dirinya sendiri? Mereka melepaskan Biking Yue sehingga dia bisa mengirim pesan kepada Zhao Feng. Jika Zhao Feng tidak kembali dalam waktu 5 hari, maka kalian semua akan melapor ke neraka. Raungan terdengar dari pria di baju besi emas. Aku di sini, kaulah yang bisa melapor ke neraka sekarang, sebuah suara dingin bergema di Misty Moon Island Zone.